Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Saya ingin lakukan wawancara kepada kepala sekolah. Kebetulan di tempat saya bertugas. Baik, Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Ya, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Identifikasi ya, biasanya saya melihat dari, terima kasih ya atas kesempatan untuk wawancaranya. Yang pertama, dalam hal mengidentifikasi pastinya kita awali dari kebiasaan dulu ya. Seseorang yang melanggar etika ya, itu pasti bukan sekali, biasanya berkali-kali. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang sudah itulah ya, langkah-langkah saya sebagai kepala sekolah untuk mengidentifikasi ya, tentang kepribadian dari yang bersangkutan. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih. Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Biasanya langkah saya itu adalah mengadakan musyawarah dulu ya. Kita berkumpul dengan teman-teman, kita sajikan permasalahannya apa. Biasanya saya lebih mengutamakan kepada dari kedua kepentingan itu pasti ada yang lebih utama ya, tidak akan sama, pasti ada. Dimana untuk mengambil keputusan itu kita juga mendengar dari pendapat ya beberapa teman kita sebagai langkah untuk mengambil keputusan. Baik, tadi kan secara garis besar ya Pak, langkah-langkah atau ini ya penyelesaian pengambilan keputusan Bapak. Nah, ada secara ininya nggak sih Pak, singkatnya langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini garis besarnya? Oke, yang pertama saya mengidentifikasi dulu ya permasalahan itu. Yang kedua saya minta pendapat ke beberapa rekan guru ya untuk mengetahui problematika itu sehingga ada masukan buat kepala sekolah. Baru setelah itu kita kumpulkan semua guru atau mungkin manajemen untuk menampilkan masalah itu. Baru dari situ saya dari beberapa pendapat dan pengalaman, baru saya akan mengambil keputusan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang paling efektif? Yang paling efektif itu sebenarnya catatan juga ya. Setiap kepala sekolah pasti punya catatan. Harus. Dari dasar catatan itulah biasanya kita tuangkan ke buku pembinaan. Seperti itu. Jadi catatan, lalu tindakan pembinaan. Nah, di dalam buku pembinaan itu kita minta kepada yang bersangkutan untuk menyebutkan apa masalahnya. Lalu dia juga yang menulis apa solusinya. Seperti itu. Itu biasanya begitu. Insya Allah itu akan lebih baik. Baik, tadi kan sudah hal yang dianggap efektif nih Pak. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya ya? Ya, tantangan. Sebenarnya kalau boleh saya katakan sebenarnya yang menjadi tantangan saya adalah kebersamaan yang sudah lama. Ya, kebersamaan yang sudah lama, tetapi terkadang ketika mau menyampaikan kasusnya itu kita masih punya perasaan ya, terus terang aja masih punya perasaan. Tapi justru sebenarnya masalah itu jadi masalah kalau tidak diselesaikan. Tetapi memang itu tidak bisa. Contoh ya, saya punya rekan yang sebelumnya adalah setingkat dengan saya. Mungkin dia akhirnya off, terus pindah di sekolah saya, ya kan? Ketika dia salah itu ya tetap aja saya agak jadi tidak leluasa juga. Jadi intinya sih ya karena kita pernah lama bersama seperti itu. Jadi akhirnya saya tidak
ya kurang fair ya. Iya. Seperti itu. Siap. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, terus apakah langsung menyelesaikan di tempat? Bagaimana Pak? Kasus masalah dilema etika itu kan sebenarnya bukan kasus yang pertama ya. Kalau pertama kalinya nggak mungkin yang kasus ya. Nah, dasarnya adalah dulu catatan. Ya. Jadi catatan itulah yang menjadi pedoman saya untuk menentukan kapan ya punishment-nya seperti itu, atau kapan yang bersangkutan dipanggil lalu diadakan pembinaan. Pasti ada standarnya. Nggak mungkin baru sekali sudah dipanggil. Ya, paling tidak mungkin sudah 3 kali baru kita panggil, dan tidak di tempat lah, karena kita juga tetap menjunjung etika juga. Oke, prosedurnya seperti itu ya Pak, Ya, tidak langsung lah. Oke. Seperti itu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktornya yang mempermudah ya. Iya. Sebenarnya adalah peraturan, ya, di mana setiap sekolah pasti punya peraturan, dan peraturan itu pasti ada kebijakan-kebijakan di atasnya. Ya, seperti halnya kemarin kita membuat peraturan adanya fakta integritas. Dari mana fakta integritas? Pastinya adalah usulan dari pengurus yayasan, artinya dari yang lebih tinggi ya, seperti itu. Itu aja sih. Oke. Nah, dari semua hal yang tadi telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Sebenarnya pengalaman yang paling saya rasakan itu adalah satu, beratnya hati ketika mau menegur, mau menyampaikan kasus. Ya karena tadi pertama, karena kebersamaan yang sudah lama. Jujur ya seperti itu. Sehingga yang ada di benak saya itu diharapkan adalah kesadaran, tidak perlu ditegur, seperti itu. Jadi intinya pengalaman yang saya rasakan itu ya, kok berat banget ya mengambil keputusan itu gitu. Tidak semudah. Tetapi kalau kasusnya bukan itu insya Allah tidak berat. Karena ini kaitannya dengan etika, dan etika itu pasti dengan rekan-rekan kerja ya, yang sudah lama. Itu yang menjadi pertimbangan saya untuk, aduh nggak enak banget ya kalau mau menyampaikan sesuatu, nggak enak karena ya tadi ya, karena lama bersama ya. Jadi jelas tidak mudah ya mengambil keputusan gitu. Benar-benar pengambilan keputusannya ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak ya, mengganggu. Semoga bermanfaat buat saya juga nanti bermanfaat buat saya juga. Ya, benar-benar. Ya. Sekian wawancara saya dengan pimpinan kepala sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Fitriana. Saya calon guru penggerak angkatan 10 DKI Jakarta. Saya bertugas di SMK Perguruan Rakyat 2, akan melakukan wawancara pimpinan kepala sekolah. Kebetulan hari ini saya akan mewawancarai kepala SMA Perguruan Rakyat 2. Ya, Ibu boleh perkenalan dulu? Oke. Halo, nama saya Septi Triana Putri. Saya Kepala SMA Perguruan Rakyat 2 Jakarta per tahun ajaran 2024-2025. Di sini saya ada beberapa pertanyaan ya Bu ya, kita santai saja. Nah yang pertama, selama ini kan bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi mengidentifikasi kasusnya seperti apa? Ya. Jadi kalau untuk mengidentifikasi pasti kita karena ada tim ya. Jadi awalnya itu mungkin saya bisa mengumpulkan tim saya dulu. Terus setelah itu kita diskusikan, sharing-sharing, dan pastinya saya memberi tanggung jawab atau tugas kepada yang berkompeten dalam hal tersebut gitu. Kalau untuk etika atau yang berkaitan dengan guru ya berarti saya lebih ke wakil kurikulum saya tugaskannya, tapi kalau untuk yang ke siswa ya pastinya kita ke wakil kesiswaannya gitu.
gitu. Dari situ nanti diidentifikasi oleh tim saya, bisa secara langsung ke orang tersebut atau bisa melalui lingkungan sekitarnya. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Ibu nih menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama tuh untuk kasus nih, di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Jadi pastinya ya, kalau ngambil keputusan memang agak ini ya, takut salah pastinya gitu. Cuman ya itu dia, kita harus tahu dulu latar belakang masalahnya itu apa pastinya. Terus ya kita harus benar-benar cari tahu dulu latar belakangnya. Kalau memang sudah dapet, kita juga harus cari tahu lagi ini kebenarannya seperti apa. Itu bukan cuma dari satu orang, tapi bisa dari beberapa orang. Balik lagi, karena saya punya tim, nggak selalu harus saya yang mencari tahu gitu. Saya bisa suruh tim saya kerjasama dengan tim saya, dan saya juga bisa mencari tahu langsung sendiri, melihat sendiri bagaimana, barulah saya bisa mengambil keputusan. Tapi kalau untuk misalnya ada dua yang bisa dibilang sama-sama benar atau memiliki nilai kebenaran benar, itu bisa kita dudukan orang tersebut misalnya gitu. Nah dari situ kan malah harusnya bisa menjadi nilai tambah ya, bisa jadi sharing malah gitu. Siapa tahu misalnya pendapat ini benar gitu kan, ini bisa menjadi masukan malah kita menjadi apa ya, kayak untuk mengembangkan lah gitu dari masalah tersebut gitu. Jadi menurut saya sih kalau mengambil keputusan itu, kalau dua-duanya benar ya kita temuin aja dulu gitu, kita bicarakan baik-baik. Dan terus sama kalau ini masalahnya bukan orang misalnya gitu ya, keputusannya dua-duanya ini manfaatnya sama nih ada gitu ya. Nah itu kita yang tadi saya bilang kan bisa dikolaborasi tuh antara keputusan yang satu, maksudnya yang satu dan yang lainnya bisa kita gabungkan. Siapa tahu lebih berkembang lagi, lebih bermanfaat lagi kalau dua-duanya memang bermanfaat gitu. Tapi tetap yang namanya di sekolah kan kita manajemen, pasti saya juga manusia kan butuh sharing juga. Pasti saya ngumpulin manajemen saya untuk mendiskusikan hal tersebut gitu. Baik Bu, tadi kan dua pertanyaan itu sudah hampir melingkupi. Nah, yang ketiga ini kan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam hal pengambilan keputusan. Oke. Singkatnya langkah-langkahnya gitu. Oke, sebenarnya udah ada ya tadi ya. Jadi memang saya tuh prosedurnya kalau mau mengambil keputusan tetap saya mengumpulkan manajemen dulu, saya membicarakan dulu apa masalahnya atau keputusan apa yang harus saya ambil. Pasti dari tim manajemen saya juga akan memberikan beberapa option, misalnya baiknya itu begini kayak, karena saya memang leader di sini, tapi saya menganggap rekan-rekan kerja saya itu juga sebagai memberi ide buat saya gitu. Karena yang namanya leader tanpa rekan kerja gitu ya, saya nggak mau bilang bawahan, tapi rekan kerja itu ya nggak ada artinya gitu. Karena saya bisa menjadi leader ya karena ada rekan-rekan kerja saya gitu. Jadi yang pertama pasti saya kumpulkan tim-tim saya. Setelah itu kita diskusikan bareng-bareng, kita cari mana yang lebih banyak manfaatnya, mana yang resikonya lebih besar. Jangan sampai kita ambil yang resikonya besar gitu. Dan keputusan itu pasti, meskipun keputusannya ada di tangan saya tetap kesepakatan bersama gitu. Karena saya menyebutnya sebenarnya manajemen ini ya manajemen bersama. Nah, kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau yang efektif, gimana tadi? Hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan, yang paling efektif banget itu. Oke. Yang paling efektif ya pastinya terjun langsung gitu ya. Jadi kita harus tahu langsung di lapangan itu seperti apa gitu. Kalau memang ada
yang harus dibenahi terkait etika dan lain-lain. Nah, karena kalau dengan terjun langsung itu kita akan langsung tahu, kita langsung menganalisis langsung kan, berarti tahu nih, oh permasalahannya di sini berarti solusinya seperti ini gitu. Jadi ya hal yang paling efektif kita terjun langsung, setelah itu kita diskusikan lagi, ini sebenarnya kejadiannya seperti ini, permasalahannya seperti ini. Nah, dari situlah kita akan menemukan solusinya gitu. Oke, baik. Nah, tadi paling efektif sekarang. Nah, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Kasusnya masih etika nih ya? Iya, masih dilema etika. Dilema etika. Oke. Jadi kalau yang menurut saya tantangannya itu terkadang yang namanya etika gitu ya, itu agak sensitif juga ya, dilema etika itu sensitif. Jadi memang harus kalaupun ada permasalahan atau apa, itu emang harus benar-benar kita analisa, kita cari tahu benar-benar duduk permasalahannya dari awalnya bagaimana gitu. Karena kalau nggak tepat sasaran atau ada yang ya bisa dibilang keliru gitu, nah itu malah bisa menjadi bumerang buat kita sendiri gitu kan. Jadi benar-benar kita harus memastikan dulu, itu tantangannya. Ya makanya tadi hal efektifnya terjun langsung. Kenapa? Jangan sampai kata orang atau bagaimana, itu nggak akan menjadi solusi nantinya, malah jadi bisa menjadi timbul masalah baru kalau tidak kita terjun langsung gitu. Nah, tantangannya itu kita harus tahu benar-benar gitu permasalahannya seperti apa, supaya ya tepat sasaran gitu. Sebelum mengambil keputusan yang benar-benar finalnya. Betul. Gitu. Oke. Nah, kira-kira nih apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu? Misalkan ini kasusnya hari ini selesai gitu. Oke. Tergantung. Kalau kasusnya itu urgent, kita harus langsung menyelesaikan itu gitu. Tapi tetap jangan sampai gini, kita mau menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah baru, jangan sampai seperti itu. Jadi tetap harus kita selesaikan dengan kepala dingin, kita harus benar-benar tenang juga menyelesaikan itu ya, dengan yang saya bilang, kalau memang urgent ya harus kita selesaikan, tapi paling tidak jangan di tempat umum. Maksudnya kita punya tempat tersendiri untuk menyelesaikan itu. Terus pokoknya intinya adalah harus tenang dan jangan menambah masalah baru gitu. Oke. Selanjutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau bukan seseorang, yang saya bilang aja tim, itu pasti mempermudah saya dalam mengambil keputusan, karena kebetulan tim-tim saya itu mereka berpikirannya luas juga gitu. Kadang inilah gunanya tim. Ketika kita lagi tidak tenang, emosi dalam mengambil keputusan, kan pasti keputusan kita ambil terkadang keliru gitu. Nah, disinilah gunanya tim yang meredakan, atau sebaliknya kita benar-benar di sini bertukar pikiran, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Jadi saya sangat terbantu banget sama tim saya, karena dengan adanya tim ya itu saya mendapat masukan-masukan yang mungkin kadang saya nggak terpikir sampai ke sana, oh iya resikonya seperti ini gitu. Tapi terkadang juga mereka kalau mau ada apa-apa ya pastinya harus ke saya juga, karena mereka juga, oh iya Bu ternyata seperti ini. Jadi itulah gunanya tim gitu, kita sharing, karena ya itu kita makhluk sosial, jadinya emang kita nggak bisa sendiri sebenarnya. Meskipun pengambilan keputusan itu di saya, ya tetap manajemen itu adalah orang yang berpengaruh sekali dalam mengambil keputusan untuk saya. Ya, baik. Pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, nah, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu tadi dalam mengambil keputusan? Jadi pembelajaran yang bisa saya petik dari hal-hal tersebut itu, kita boleh menjadi leader, kita memang leader, tapi leader itu tidak akan menjadi leader kalau tidak ada
rekan kerja, tim atau anak buah atau apalah disebutnya gitu ya. Kalau saya menyebutnya rekan kerja, jadi kita harus tetap menghargai tim kita, karena tanpa tim kita juga bukan apa-apa gitu ya, bukan apa-apa. Jadi bukan tim aja, semua orang yang ada di belakang kita yang membantu pekerjaan kita itu harus benar-benar kita hargai. Apalagi kalau terkait yang tadi dilema etika. Nah, dilema etika ini emang menjadi bisa dibilang problematika saat ini gitu ya. Dan ini menjadi masalah yang kita bisa dibilang mencari solusinya itu ya harus benar-benar kritis. Kita harus tahu menganalisa dari awal gitu, dan dengan tenang, tepat sasaran gitu aja, supaya kita mendapatkan solusinya. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah malah menambah masalah gitu. Itu aja. Jadi menurut saya tim saya itu luar biasa. Untuk mengambil keputusan saya ya saya butuh tim saya, betul. Terima kasih atas waktunya Bu Siti. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya nih. Ya. Terima kasih atas wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.